Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sahabat Teduh Pagi. Mari kita sebelum memulai Teduh Pagi bersama Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Bapa dalam surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa kami mengucap syukur, berterima kasih. Sungguh luar biasa kasih setia berkat penyertaan Bapa di dalam kehidupan kami bersama keluarga demi keluarga. Tuhan telah memberkati kami dalam segala hal. Pagi hari ini Tuhan, di dalam acara Teduh Pagi GKI Gayung Sari, kami akan baca firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tuhan berkati Teduh Pagi hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Kita membuka Alkitab kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa di dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Kami ambil tema keberhasilan karena tinggal dalam firman. Nas diambil di ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hidup seseorang sangat ditentukan
oleh kecerdasan intelektual atau kecerdasan dalam bidang akademik. Benarkah? Riset justru menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual ternyata hanya menyumbang 20% dan keberhasilan seseorang. Sedangkan 80% ditentukan oleh faktor lain, yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita sendiri dan emosi orang lain secara positif. Karena itu, orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan mampu berkomunikasi lebih baik, membentuk hubungan yang lebih kuat, dan mencapai sukses yang lebih besar di tempat kerja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan emosional berbicara tentang karakter atau perilaku hidup seseorang. Bagi orang percaya, pedoman utama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah Alkitab. Sebab ditulis di dalam Alkitab di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Penting sekali memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Ada tertulis di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak itu. Itu di Hosea 4 ayat 6. Untuk memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan, kita harus menyediakan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan. Itu siang malam, dan menjadikan hal itu sebagai gaya hidup, bukan karena keterpaksaan. Seperti Daud berkata di dalam Mazmur 119:77, Tauratmu adalah kegemaranku. Pemazmur menyatakan keberadaan orang yang tinggal dalam firman itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu di ayat 3 tadi. Semakin kita merenungkan firman Tuhan pagi, malam, semakin kita tahu tentang kunci untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dan meraih keberhasilan hidup. Demikian firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil apa saja yang kusuruhkan kepadanya. Di Yesaya 55:11. Ayat Mas tadi menegaskan bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendakinya. Luar biasa. Karena itu, jangan pernah menganggap remeh atau sepele ayat-ayat firman Tuhan. Pemazmur memiliki pengalaman hidup yang luar biasa.
ketika ia senantiasa tinggal di dalam firman Tuhan. Dikatakan, perintahmu membuat aku lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti. Itu di Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Bijaksana itu berarti kemampuan dengan teknik bekerja, kecerdasan, keahlian, atau kecerdasan ini sangat dibutuhkan dalam menjalani hidup karena ada banyak tantangan yang menghadang langkah kita. Dan firman Tuhan memberikan pedoman bagaimana kita tetap kuat berdiri dan tidak mudah terjatuh. Berakal budi artinya sangat berhati-hati, cerdas, punya kapasitas untuk sebuah pengertian. Sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat. Jika kita tidak berakal budi, kita akan mudah sekali terbawa arus dunia ini dan gampang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Jadi mengerti artinya melihat kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Firman Tuhan membuat kita memiliki kepekaan rohani sehingga mampu membaca situasi dan peristiwa apapun. Alkitab menyatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itu di Matius 24:35. Karena tahu persis dan memiliki pengalaman hidup betapa firman Tuhan itu berkuasa dan memberi keuntungan besar di dalam hidupnya, maka di hari-hari akhir hidupnya Daud pun berpesan kepada Salomo, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketaatannya, seperti yang tertulis di dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung di dalam segala hal yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itu di 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Amin. Tanganku bekerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan dari jiwa, upahku besar di surga. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur, berterima kasih
Kami selalu mendapat kesempatan yang indah untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari dan belajar melakukannya untuk hidup yang kudus, setia, rajin, taat, dan selalu bersyukur. Saat ini kami bersama-sama saudara-saudara kami, sahabat teduh pagi GKI Gayung Sari. Kami dengan hati yang tulus berdoa buat saudara-saudara yang lanjut usia, saudara-saudara yang sakit dan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Susana Indrawati, buat Ibu Parioh Sutiwo, buat Bapak Irwan Wijaya, buat Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansen, Saudari Presilia Rasilosa, Ibu Pendeta Emeritus Sinsuyono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Rilanti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Rui, Bapak Gino, Ibu Liliana Santoso, dan saudara-saudara lain yang belum kami sebutkan satu persatu. Kami juga, Tuhan, kiranya memberikan kesembuhan, ketekunan, kesetiaan kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kami percaya karena kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan pasti memberkati, menjamah, dan menyembuhkan pada saudara-saudara kami yang kami sebutkan. Kiranya Tuhan mengabulkannya. Kami berdoa juga Tuhan buat Pendeta Andreas Catur, para penatua, komisi-komisi, para aktivis jemaat, dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Seluruh program, kegiatan, dan ibadah tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Kami berdoa buat daerah korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Pemerintah di dalam menangani pandemi virus corona. Kami tahu Tuhan, makan segera lenyap dan semua akan seperti sedia kala, seperti sebelum pandemi. Masyarakat sekitar gereja Kota Surabaya boleh aman Tuhan. Bangsa dan negara kami Indonesia terus Tuhan lebih maju. Kami berdoa juga Tuhan buat sahabat-sahabat doa pagi, saudara-saudara yang setia mengikuti doa pagi ini. Berkati kesehatan kami semuanya di dalam pekerjaan kami hari lepas hari. Ampuni Bapa dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.